السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة a'azakumullah, kepada semua yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang besar yaitu nikmat kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fi din, azakumullah, kita sebelum bahas lanjutan kajian kita, saya ingin mengulang pembahasan di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di poin yang ke-24. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya akan mengulang kajian poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan larangan ghulu berlebih-lebihan. Karena kalau kita lihat setiap bulan Rabiul Awal itu banyak sekali orang-orang yang mendakwahkan dirinya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak mengikuti apa yang beliau telah ajarkan kepada umatnya, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya, tapi mengklaim bahwa mereka lah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahas ini ada di kitab ini, di kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena dianggap bahwa dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi itu mereka mendakwakan bahwa mereka mencintai Rasulullah SAW. Padahal kalau kita lihat dan kita tanya, mereka pasti sepakat bahwa Nabi nggak pernah mengadakan acara itu. Dan sahabat juga Khulafaur Rasyidin tidak pernah mengadakan yang demikian. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imamatul mujtahid enggak pernah. Kalau tidak pernah, ya mestinya tidak dilakukan. Tapi ini kan terus dibesarkan, dan terus juga terjadi ghulu berlebihan kepada Rasulullah SAW, sampai memuji dan mengangkatnya sama seperti Allah SWT. Ini adalah perbuatan yang kufur, karena mereka sudah menganggap Nabi segala-galanya, sampai yang mengatur alam semesta Nabi. Ini sudah kufur, karena Nabi sebagai makhluk, Khalik cuma satu, yaitu Allah Ta'ala.
Ini sudah diagungkan setinggi-tingginya, yang membuat mereka keluar dari agama Islam dengan sebab itu. Makanya ini bukan masalah kecil, masalah besar yang umat Islam wajib berhati-hati. Karena yang perlu antum ingat bahwa kejayaan umat Islam itu dengan kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kejayaan umat Islam itu yaitu dengan melaksanakan tauhid, menjauhkan syirik, dengan melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, dengan tetap istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Jadi kejayaan Islam itu bukan dengan perbuatan syirik dan bid'ah. Islam gak akan jaya dengan bid'ah. Jadi harus kembali kepada agama. Agama ini yaitu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Maka Nabi ketika menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini akan ditimpa oleh Allah dengan kehinaan, dengan kerendahan, sampai mereka kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nabi menyebutkan sallallahu sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan memberikan kepada kalian, menguasakan kepada kalian kehinaan, dan Allah nggak akan cabut kehinaan itu yang ada pada umat Islam sampai mereka kembali kepada agama mereka. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang murni, agama yang bersih dari syirik, agama yang murni dan bersih daripada bid'ah. Maka Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di dalam Sunan Ibnu Majah dalam muqaddimahnya, disebutkan taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian agama Islam ini dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang berpaling dari yang putih bersih ini melainkan dia pasti binasa. Artinya Nabi tinggalkan Islam ini putih bersih, tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak-bercak bid'ah, tidak ada bercak-bercak khurafat dan takhayul, tidak ada, bersih. Tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini, maka orang itu pasti binasa. Jadi ketika orang itu menyimpang dari agama yang hak yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia pasti binasa. Dan seperti hadis yang tadi, kalau yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan, dan Allah nggak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kondisi umat yang kita lihat sekarang ini kondisi terpuruk umat Islam, mengalami kehinaan, mengalami kemunduran dan segala macam sudah. Allah nggak akan angkat umat ini sampai mereka kembali kepada agamanya, itu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang sumbernya dua yang Nabi sudah sebutkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah tetap harus dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika Nabi menyebutkan tentang umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, Nabi menyebutkan sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya Nabi, siapa yang satu itu? Nabi menjawab, al-jamaah. Jamaah maksudnya jamaah para sahabat. Jamaah maksudnya orang yang berada di kebenaran.
Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim, Nabi menyebutkan tentang satu golongan itu, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Berarti golongan yang selamat itu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya mengikuti cara beragama mereka, mengikuti manhaj mereka, itu yang wajib kita ikut. Karena kita semua ingin selamat dan kita semua ingin masuk surga. Kita wajib menempuh jalan itu. Jalan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak bercabang jalan itu. Hanya satu. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am ayat 153, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi jalan yang membawa manusia ke neraka banyak, golongan-golongan, firqah-firqah yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, aliran banyak. Tapi yang membawa manusia ke surga hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini yang wajib kita ikut. Dan kita ikut semuanya. Berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semua ikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya ini harus kita ingat itu, bahwa Rasulullah SAW sudah menjelaskan semua kepada manusia ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa dari agama Islam sedikit pun juga tidak tersisa. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Artinya sudah sempurna agama Islam ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Jadi nggak ada lagi yang tersisa dari agama ini. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa kewajibannya? Ittiba. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita untuk ittiba kepada beliau. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Disuruh mengikuti Rasulullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Kewajiban kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti yang lain. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW, tidak mengikuti yang lain. Ketika manusia mengikuti yang lain, apakah dia seorang ustadz, kiai, habib, tokoh-tokoh masyarakat, atau pembesar-pembesar, atau penguasanya, maka mereka akan sesat dan akan menyesal nanti. Allah menyebutkan di dalam akhir surah Al-Ahzab. Antum lihat di akhir surah. Jadi mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Sesungguhnya kami dulu mengikuti tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, lantas mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Antum lihat itu, yauma tuqallabu wujuhun fin nar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila
Rabbana atim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab di akhir-akhir di ayat 66, 67, 68 Allah menyebutkan yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari yang dibolak-balikan wajah mereka di dalam neraka, mereka berkata, ya laitana, alangkah menyesalnya kami. Kenapa kami enggak taat dulu kepada Allah dan Rasulnya? Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulu di dunia ini mentaati tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, fa'adhalluna sabila, mereka semua menyesatkan kami jalan Allah. Kemudian kata mereka apa? Rabbana atim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka 2 kali lipat azab dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Enggak ada manfaatnya lagi penyesalan, sudah masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, nasallallahu alaihi. Kenapa dulunya mereka taat kepada siapa? Taat kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pembesar-pembesar. Mereka ikut apa kata mereka, menyesal. Kenapa mereka enggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Kan mereka mengatakan di sini, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ya laitana, sungguh celaka kami, sungguh kami menyesal. Kenapa kami dulu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Penyesalan tidak ada manfaatnya. Makanya ini perhatikan bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Yang ada keterangannya, ada dalilnya kita ikut, yang tidak jangan ikut. Karena agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Antum lihat lagi dalam surah Al-Furqan bagaimana penyesalan orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ayat 27, 28, 29, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 27 sampai 29. Dan pada hari orang-orang zalim menggigit tangannya. Menggigit tangan itu tanda penyesalan, tangannya digigit orang zalim. Kebiasaan orang kalau menyesal itu gigit tangannya. Dia menggigit tangannya, menyesal. Dia berkata, ya laitani, celaka aku. Kenapa aku enggak menjadikan jalan bersama Rasulullah? Kenapa aku tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia bilang, ya wailata, sungguh celaka aku. Laitani, alangkah baiknya dulu, lam attakhid fulanan khalila, aku enggak jadikan si fulan sebagai teman dekat. Si fulan ini bisa seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai, habib, tokoh atau pembesarnya. Alangkah baiknya kalau dulu di dunia aku nggak jadikan dia sebagai teman. Penyesalan nggak ada manfaatnya. Di dalam neraka ini penyesalan nggak ada manfaatnya. Kemudian laqad adallani 'ani dzikri. Si fulan itu, teman itu siapa aja? Apakah dia seorang dai, seorang ustadz, seorang teman yang benar, atau yang lainnya? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah Subhanahu wa taala
sesudah datang kepadaku, wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu menyesatkan manusia. Setan kalau sudah mengajak manusia kepada kekufuran, kesesatan, setelah itu dibiarkan manusia ini, dan dia tidak mengaku salah, karena kalian yang ikut aku, kata setan. Karena dia juga masuk ke dalam neraka, setan itu, karena dia mengajak semua pasukannya, pengikutnya masuk ke dalam neraka. Yad'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir, dia mengajak golongannya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi antum hati-hati itu, jangan menjadikan teman, tokoh, ustadz yang antum ikuti dengan meninggalkan siapa? Rasulullah SAW. Maka kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Saya akan baca poin-poinnya aja. Di poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, serta larangan gulu berlebihan. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan tuh, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah SWT. Akan tetapi dalam mencintai serta mengagungkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan syariat, karena bersikap ghulu berlebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Yang pertama, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim, setiap muslimah, setiap mukmin dan mukminah, dia wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad, ya nggak beriman. Nabi bersabda SAW, itu di poin sebelumnya, di poin ke-23-nya saya bawakan hadis di bagian akhir itu. Nabi bersabda SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku, yaitu Rasulullah, lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Wajib dia mencintai. Dan orang yang beriman, dia melebihi cintanya kepada Nabi daripada kecintaannya kepada semua yang ada. Itu yang pertama, tentang wajibnya mencintai. Dan orang kalau sudah mencintai Nabi Muhammad SAW, kemudian dia melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Dan hadisnya ada di sini, di poin yang ke-24 ini. Saya nggak bahas tentang itunya, saya mau bahas tentang bagaimana konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Untuk melihat di poin B-nya. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Artinya kita enggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang dikerjakan Rasulullah kita ikut. Jangan kita mengadakan sesuatu yang baru yang Nabi enggak kerjakan. Enggak boleh. Jadi ini ayat menjelaskan tentang enggak boleh kita mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Enggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan kita berkata sampai beliau berkata, jangan kita berbuat sampai beliau berbuat sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah contoh kita dan beliau adalah teladan kita. Kemudian yang kedua,
konsekuensi dan tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jadi Allah merintahkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah SAW, karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seorang masuk surga. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 13, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Itulah batas-batas Allah, itulah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak berkata menurut hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Arti Al-Quran itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi yang kita benarkan itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selama riwayatnya sahih. Yang keempat, menandiri apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau SAW. Kita wajib menandiri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau SAW. Allah SWT berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi apa yang datang kepadamu dari Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat keras hukumannya. Jadi apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka kalian ambil, apa yang dilarang kalian tinggalkan, karena azab Allah itu sangat pedih. Jadi kita wajib menerima apa yang dari beliau dan kita menjauhkan apa yang dilarang. Jadi semua perintah-perintah Rasulullah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Dan perintah yang paling besar apa? Tauhid. Perintah yang paling besar tauhid. Kemudian perintah yang paling besar lagi apa? Melaksanakan sunnah Nabi SAW dan yang lainnya. Larangan yang paling besar apa? Syirik. Larangan yang paling besar lagi apa? Bid'ah dan yang lainnya. Maka kita wajib menjauhkan apa yang dilarang. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya taati perintahnya, jauhkan larangannya. Kemudian yang kelima, beribadah sesuai dengan apa yang beliau SAW syariatkan, atau dengan kata lain kita wajib ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu umat Islam wajib ittiba kepada Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, kejayaan, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ittiba kepada Rasulullah SAW hukumnya adalah wajib, dan ittiba menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijriah, beliau mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla namun tidak menempuh jalan Rasulullah SAW, maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat
dan agama yang dibawa Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Nanti antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang kedua halaman 32 cetakan Dar Thaibah. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya, serta berjuang membela as-sunnah dari orang-orang yang mengingkari as-sunnah dan melecehkannya. Termasuk cinta kepada Nabi SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesalahan tempat neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesalahan tempat neraka. Ini yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah mengancam jangan sampai kita berbuat bid'ah. Itu di footnote ada penjelasan. Sebagian contoh-contoh bid'ah yang masih dilakukan kaum muslimin seperti perayaan dan peringatan Maulid Nabi SAW, perayaan Isra Mi'raj, tawassul dengan orang mati, membangun kubur dan yang lainnya, semua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya, termasuk mengagungkan beliau SAW adalah mengagungkan sunnahnya dan berkeyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah tersebut, serta meyakini bahwa sunnah beliau telah menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quran Karim dalam hal kewajiban mengagungkan dan mengamalkannya, sebab as-sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab beliau Aqidatul Tauhid. Kemudian kita wajib mentaati beliau dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang C, poin C, untuk melihat. Kita wajib mentaati beliau SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat bahwa beliau adalah Rasulullah SWT. Artinya beliau utusan Allah SWT. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah SWT memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga atas mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Dan Allah juga mengancam kalau Rasulullah sudah perintahkan satu perintah, nggak boleh kita menyalahi perintah itu. Untuk melihat surah An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka adalah orang-orang menyalahi perintah Rasulullah SAW takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Artinya hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, nifaq dan bid'ah, atau siksa yang pedih di dunia, baik berupa pembunuhan, had, pemenjaraan atau siksa lain yang disegerakan. Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah.
Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat yang mulia inilah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilaku. Untuk itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi SAW dalam menanti pertolongan dari Rabb-Nya ketika perang Ahzab. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ini nanti dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-6 halaman 391 cetakan Dar Thaibah. Dan kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab syarat ibadah itu dua, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Seperti Nabi menyuruh kita sallu kama ra'aitumuni usolli, hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi juga bersabda li ta'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku. Jadi kita harus ikhlas, yang kedua harus ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ketika orang itu mengamalkan yang gak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Nabi bersabda SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Muslim dan Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita wajib mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita cinta, kita wajib ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Justru kita inilah orang yang paling banyak salawat, karena setiap disebut nama Nabi kita bersalawat. Nggak perlu acara khusus untuk bersalawat, nggak perlu juga majelis khusus, majelis salawat nggak perlu, karena setiap hari kita salawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Nabi, wahai orang beriman salawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam. Maka sering kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin SAW atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini orang yang paling banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang larangan gulu dan berlebihan dalam memuji Nabi. Kita dilarang untuk gulu, karena gulu ini akan membinasakan manusia. Nabi bersabda SAW, iyyakum wal guluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu berlebih-lebihan dalam agama, karena sungguhnya gulu dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi gulu berlebih-lebihan, apakah bentuknya pujian, mengagungkan, itu hati-hati gulu. Kepada siapa aja jangan gulu gitu. Akibat dari gulu itu membuat orang keluar dari agama Islam. Maka di dalam kitab Tauhid disebutkan tentang anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahum al-gulu fi salihin. Di antara sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka dengan sebab mereka gulu kepada orang-orang soleh. Terjadinya penyembahan kepada kubur-kubur itu disebabkan karena mereka apa? Gulu kepada orang soleh. Nggak boleh gulu. Jadi gulu menyebabkan orang berbuat syirik, gulu menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Gitu. Karena dia menyembah kepada selain Allah. Makanya itu hati-hati. Pujian-pujian juga, sanjungan, nggak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, antum lihat hadisnya, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu wa qulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah dan Rasulnya. Hadis ini sahih dari Bukhari
Dan Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, Ahmad, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan kalian memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Akibatnya apa? Karena memuji Isa bin Maryam, akibatnya apa? Mereka menyembah Isa. Mereka menganggap Isa sebagai Tuhan. Mereka menganggap Isa sebagai anak Allah. Ta'ala Allahu amma la yaquluna 'uluwan kabira. Langit dan bumi ini akan hancur mengatakan Allah punya anak. Itu akibat apa? Akibat memuji Isa bin Maryam. Maka Nabi nggak mau dipuji-puji. Nanti ketika orang memuji akan menyembah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi nggak mau. Karena Nabi sebagai hamba, yang sebagai ma'bud yang disembah itu satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi nggak mau dipanggil dengan Sayyid, nggak mau Nabi. Padahal Nabi berhak sebagai Sayyid. Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah SAW, kami berkata kepada beliau, engkaulah Sayyid. Maka spontan Nabi SAW menjawab, As-Sayyidullah Tabaraka wa Ta'ala. Sayyid itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau SAW mengatakan, qulu bi qawlikum au ba'di qawlikum wa la yastajiranakum syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang wajar, yang biasa kalian ucapkan, atau sebagian ucapan kalian, dan janganlah kalian terseret oleh syaitan. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad, Bukhari yang lainnya. Nabi juga ketika datang, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang terbaik di antara kami, putra orang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, putra sayyid kami. Maka seketika itu juga Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitanu ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa, yang wajar kalian ucapkan. Janganlah kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat, menyanjungku di atas atau melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Jadi beliau tidak mau orang puji-puji dan sanjung-sanjung. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Nasai dalam Amal Yawm wal Laila, dan Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sahabat Anas bin Malik. Ya, Nabi tidak mau dipuji, nggak mau disanjung. Karena akibatnya nanti apa? Orang akan menyembah beliau. Makanya konsekuensi cinta kepada Nabi SAW yaitu kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita wajib beriman kepada beliau, kita wajib mencintai beliau, kita wajib mentaati beliau, kita wajib beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian apa yang datang dari beliau kita ambil, apa yang larang tinggalkan. Kemudian kita nggak boleh gulu. Itu yang berkaitan dengan konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya ada buku, punya buku tulisan tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti antum bisa baca buku itu. Yang punya baca buku itu. Kemudian juga saya jelaskan tentang cinta kepada beliau antara sunnah dan bid'ah. Cinta kepada beliau antara sunnah dan bid'ah. Kemudian saya jelaskan juga di akhir tentang hukum mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW. Saya bawakan penjelasan, dalil-dalil dan juga penjelasan para ulama tentang masalah itu. Dan bagaimana sejarahnya, awalnya Maulid itu. Nanti Anda melihat dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masuk poin yang ke-60. Termasuk al-istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang.
Al-Istisqa bin Anwa menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Secara bahasa, al-istisqa berarti memohon siraman hujan. Dan al-anwa adalah bentuk jamak dari nau yang berarti posisi bintang. Selanjutnya kata ini dipakai untuk arti bintang saja. Ini adalah kebiasaan orang Arab menggunakan kata posisi atau tempat tersebut. Ini merupakan bentuk majaz mursal, sehingga menurut istilah terminologi berarti memohon turunnya hujan kepada bintang. Maksudnya menisbatkan perbuatan itu kepada bintang, baik perbuatan menurunkan hujan atau perbuatan lainnya. Hujan adalah rahmat dan rezeki yang Allah SWT turunkan kepada makhluknya agar mereka bersyukur kepada Allah SWT. Allah yang menciptakan hujan dan Allah turunkan ke muka bumi sebagai karunia dan rahmatnya, maka kita wajib menisbatkan turunnya hujan kepada Allah SWT dan tidak boleh menisbatkan kepada bintang. Penisbatan hujan kepada bintang hukumnya adalah haram dan kufur, karena semua sebab harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sebab itu harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hujan ya yang menurunkan Allah SWT, bukan bintang. Bintang gak ada pengaruh apa-apa. Dan hujan merupakan rahmat Allah SWT. Hujan merupakan rahmat Allah. Dan kita wajib menisbatkan semua nikmat itu kepada siapa? Kepada Allah. Dan hujan merupakan rezeki dari Allah Taala. Apa aja nikmat semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa aja nikmat yang kamu peroleh semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mereka menisbatkan hujan yang merupakan rezeki itu kepada selain Allah. Artinya mereka mendustakan rezeki yang Allah berikan itu dengan menisbatkannya kepada bintang. Dan Allah sebutkan hujan itu sebagai rezeki. Allah berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah, surah 56 ayat 75 sampai ayat 82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya? Di sini maksudnya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rizqakum di sini yaitu matar, yaitu hujan. Dan kalian menjadikan hujan yang Allah turunkan yaitu kalian mendustakan. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru mendustakannya, yakni karunia Allah berupa rezeki yang Allah berikan kepada kalian, justru kalian balas dengan mendustakan dan kufur, mengingkari nikmat Allah, sehingga kalian justru mengatakan kami diberikan hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Kalian sandarkan nikmat itu kepada selain pemberi dan pemiliknya. Tidaklah kalian bersyukur kepada Allah
atas kebaikannya. Sebab Allah lah yang menurunkan hujan kepada kalian. Bersyukurlah kalian supaya Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan karunia-Nya kepada kalian. Ini karena pendustaan dan kekufuran itu merupakan pendorong untuk diangkatnya nikmat dan datangnya azab. Gitu. Nanti antum bisa lihat dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan ketika menafsirkan surah Al-Waqi'ah. Jadi yang dikatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, rizq di sini maksudnya adalah hujan. Allah turunkan hujan kepada kalian tapi kalian mendustakan. Kalian menisbatkan nikmat turunnya hujan kepada bintang. Maksudnya kalian wajib menetapkan bahwa hujan itu dari Allah, karena Allah yang menurunkan hujan. Dan umumnya kaum musyrikin juga demikian, mengakui hujannya itu dari Allah. Tapi sebagian mereka menisbatkannya kepada bintang. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 63, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun." Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati, pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dalam surah Al-Ankabut ayat 63. Tapi kebanyakan mereka tidak berfikir. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl di ayat 83, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ada kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka tahu nikmat Allah tapi mereka mengingkari nikmat itu. Orang yang menisbatkan hujan kepada bintang, pelakunya dianggap kafir, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah dari Rabbnya bahwa Allah SWT berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa amma man qala mutirna bi fadli wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab." Di antara hamba-hambaku ada yang menjadi beriman kepadaku, ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kami telah diberikan hujan karena keutamaan dan rahmat Allah, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dan ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu hadisnya. Ada di bab ke-59. Jika seorang percaya bahwa bintanglah pelaku atau faktor yang mempengaruhi turunnya hujan, maka orang ini dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik besar. Dan jika ia percaya bahwa bintang menyertai turunnya hujan sehingga dapat dijadikan isyarat, walaupun dengan meyakini bahwa turunnya hujan itu dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka perbuatan itu tetap haram dan pelakunya dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, baik sebagai pelaku, faktor yang mempengaruhi atau faktor penyerta, ada perbuatan syirik yang kini telah banyak tersebar di kalangan masyarakat. Inilah syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau SAW. Beliau bersabda SAW, "Thalathun akhafu ala ummati al-istisqa'u bil anwa' wa haifu sultan wa takdzibun bil qadar." Kata Nabi SAW, 3 hal yang sangat aku khawatirkan akan menimpa umatku. Yang pertama, al-istisqa' bil anwa', menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Yang kedua, wa haifu sultan, penguasa yang zalim.
Yang ketiga, takdzibun bil qadar, pendustaan terhadap takdir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan silsilah hadits as-sahihah. Jadi Nabi khawatir kepada umatnya tiga. Yang pertama, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang kedua, penguasa yang zalim. Yang ketiga, mendustakan takdir. Perbuatan itu merupakan salah satu bentuk dari pengingkaran terhadap nikmat Allah. Artinya menisbatkan hujan kepada bintang, ini merupakan salah bentuk dari pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap tawakal dan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Selain itu, ia juga membuka peluang bagi munculnya berbagai kepercayaan yang salah dan rusak, yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada kepercayaan penyembahan patung dan bintang. Inilah syirik dalam rububiyah, sebab di dalamnya terkandung penafian peniadaan ciptaan dari penciptanya, dan sebaliknya pemberian hak rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, berarti dia mengingkari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam apa? Rububiyah, syirik dalam rububiyah. Karena menciptakan semua alam semesta, yang menciptakan hujan dan semuanya Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir, Allah Muhyi, Allah Mumit. Ini rububiyah. Ketika dia menafikan itu dan menisbatkan kepada selain Allah, ini syirik dalam rububiyah. Gitu. Ya, keluar dari Islam ketika dia menisbatkan itu. Kalau dia meyakini turunnya hujan karena bintang, bukan karena Allah yang turunkan, maka dia keluar dari agama Islam. Kemudian yang terakhir tentang perilaku jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian dari umat Islam. Perilaku jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wan niyaha 'alal mayyit wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirban min qatiranin wa dir'un min jarabin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang terdapat di umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Yang pertama, membanggakan kebesaran para leluhur, nenek moyang. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Yang keempat, meratapi orang mati. Lantas beliau SAW bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum bertaubat sebelum meninggalnya akan dibangkitkan pada kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan, tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Saya ulangi penjelasannya. Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wan niyaha wa qala an-naihatu ila idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirban min qatiran wa dir'un min jarab. Ada 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang mereka
tidak meninggalkannya, artinya masih dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan nenek moyang. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencari keturunan. Yang ketiga, istisqa binujum, yang jadi syahid. Yang ketiga ini menisbatkan turunnya bintang, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, an-naiha, yaitu an-niyahal mayyit. Saya akan bahas di sini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, namanya Al-Harith bin Harith Asy-Syami. Kalimat jahiliyah, ya, arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Jahiliyah. Jadi jahiliyah ini kenapa dikatakan jahiliyah? Jahiliyah itu adanya qabla al-mab'ats. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid, al-jahiliyah ma qabla al-mab'ats. Artinya jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan jahiliyah. Summu bidzalika li farti jahlihim. Dinamakan demikian karena sangat bodohnya mereka, sehingga dikatakan jahiliyah. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu fa huwa jahiliyah. Setiap apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah maka dikatakan jahiliyah. Jadi setiap apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah dikatakan jahiliyah. Jadi jahiliyah ini penisbatan kepada orang-orang yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya beliau. Jadi penisbatan jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun mengatakan zaman sekarang zaman jahiliyah nggak boleh. Kalau dikatakan jahiliyah berarti kita semuanya masuk dalamnya. Berarti kita bukan orang Islam jahiliyah. Kalau dikatakan zaman jahiliyah berarti kita masuk dalamnya. Paham nggak? Maka nggak boleh mengistilahkan zaman sekarang zaman, nggak boleh. Syekh Al-Albani pernah ditanyakan pernyataannya Sayyid Qutb rahimahullah. Sayyid Qutb ini tokoh Ikhwanul Muslimin. Banyak bantahan-bantahan kepada beliau, banyak, puluhan buku, puluhan kitab gitu yang membantah Sayyid Qutb karena kesesatannya. Tapi dia Muslim, maka kita katakan rahimahullah. Beliau dalam beberapa bukunya menyebutkan jahiliyah qarnul 20, jahiliyah abad 20. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah, apakah boleh menyatakan seperti ini jahiliyah abad 20? Kata Syekh Albani nggak boleh. Panjang beliau jawab itu, karena jahiliyah itu penisbatan kepada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mengatakan zaman jahiliyah berarti kita masuk, berarti kita belum Islam semuanya. Jahiliyah itu nggak boleh. Ternyata itu dibantah panjang lebar oleh Syekh Albani, dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah. Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah artinya lafaz-lafaz yang dilarang kita mengucapkannya. Lafaz-lafaz yang dilarang. Ini Mu'jam Manahi lafaz-lafaz yang kita dilarang. Kita jangan sembarangan dalam mengucapkan yang memang itu tidak boleh gitu. Jadi istilah jahiliyah nggak boleh, kecuali yang ada dalil yang Allah memang nisbatkan itu dari kebiasaan jahiliyah. Seperti Allah menyebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Adalah kalian para wanita tinggal di rumah kalian, jangan kalian keluar dengan terbuka aurat kalian sebagaimana orang-orang jahiliyah yang pertama. Jadi Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran, jangan seperti orang jahiliyah. Jadi kalau menisbatkan sekarang zaman jahiliyah nggak boleh. Jadi Nabi menyebutkan ada 4 perkara dari umatku, dari perkara jahiliyah yang mereka nggak tinggalkan, artinya masih umat Islam melakukannya.
Sampai terus ini, sampai menjelang kiamat. Masih ada umat Islam melakukan perbuatan 4 ini. Kalimat 4 arba'un bukan berarti pembatasan. Makanya dikatakan dalam ilmu usul fikih mafhumul adad ghairu murad. Mafhumul adad ghairu murad. Artinya pemahaman bilangan itu bukan itu yang dimaksud. Artinya bukan pembatasan. Karena bisa jadi 4, bisa 5, bisa 10. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitabnya, apa nama kitabnya? Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah itu lebih dari 120 perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Islam. Makanya ini 4. Yang pertama kita bahas di sini al-fakhru bil ahsab. Di antara perbuatan jahiliyah yang masih ada di umat Islam itu berbangga dengan nenek moyang dan sombong dengan apa yang ada. Artinya di sini dia iftikhar, berbangga dengan siapa? Dengan nenek moyangnya. Apakah dengan harta? Dan ini kesombongan dia berbangga, dan ini merupakan kesombongan dengan leluhurnya, kesombongan dengan nenek moyangnya, menganggap dirinya mulia melebihi yang lain. Dan ini masih banyak yang seperti ini. Dia berbangga dengan bapaknya, dengan nenek moyangnya, dan ini nggak boleh dalam Islam. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Dalam satu hadis Nabi bersabda SAW, "Qad adzaballahu ankum ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Innama huwa mu'minun taqiyyun wa fajirun syaqiyyun wan nasu banu Adam wa Adam min turab." Nabi bersabda SAW, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Ubiyyah ay al-kibr, kesombongan jahiliyah, dan juga kebanggaan dengan nenek moyang, fakhra bil aba. Sesungguhnya manusia itu ada yang mukmin yang bertakwa, atau ada orang yang jahat yang celaka. Mukmin yang bertakwa atau orang jahat celaka. Manusia dari anak Adam dan Adam dari turab, dari tanah. Jadi enggak, buat apa dia berbangga? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Bazzar dan yang lainnya. Jadi jangan berbangga dengan nenek moyang gitu. Kebanggaan kita dengan Islam. Kebanggaan kita dengan Islam. Allah menunjuki kita di atas Islam. Kita bangga dengan agama kita. Maksudnya kita menyaksikan bahwa kita orang Islam dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Tapi bangga dengan nenek moyang nggak ada manfaatnya. Dan kesombongan dengan kekayaannya, dengan keturunan, dengan kekuasaan mereka, atau dengan keberaniannya. Karena orang jahiliyah itu berbangga dengan keberaniannya, keberanian nenek moyangnya, syaja'ah. Nah, ini nggak ada manfaatnya. Ini kebiasaan jahiliyah, nggak boleh. Dan itu wajib ditinggalkan. Dan al-hasab ini maknanya macam-macam, bisa makna as-saja'ah, bisa makna al-mal, bisa makna al-fasahah, bisa makna yang lain. Makna dia al-hasab ini. Kemudian yang kedua, yaitu at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela keturunan. Orang kalau sudah berbangga dengan nenek moyangnya, dia akan mencela keturunan orang lain. Dia berbangga, dia sombong ya, dengan bapaknya, dengan nenek moyangnya, dia mesti akan mencela orang lain. At-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, mencela keturunan.
menghinakan keturunan orang lain, atau dia di sini maksudnya at-ta'nu fil ansab, maksudnya mencela, menghina, melecehkan keturunan orang lain, atau kadang-kadang juga dia menafikan nasabnya dari bapaknya. Ini termasuk at-ta'nu fil ansab. Dan ini merupakan dakwah jahiliyah dan dakwah muntina. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Ini yang jadi syahid dalam bab ini, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi mereka orang-orang jahiliyah mengatakan mutirna binau'i kadza, sesungguhnya kami diturunkan hujan dengan sebab bintang ini. Dan ini tidak boleh, sebab hujan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan rezeki, dan Allah yang menurunkan hujan. Allah sebutkan dalam surah Luqman di ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah, di sisi Allah tentang kapan terjadinya kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Allah menurunkan hujan dan Allah mengetahui apa yang terdapat di kandungan rahim ibu. Allah yang Maha tahu. Dan tidak tahu satu jiwa apa yang akan dikerjakan besok, dan satu jiwa tidak tahu di mana dia meninggal dunia. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha teliti. Dalam surah Luqman ayat 34. Kemudian yang keempat yaitu an-niyaha, meratap. Jadi meratap dengan menangis dengan suara yang keras, menjerit-jerit dan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Ini masih ada di kalangan umat Islam ini, yang kalau ada orang tuanya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, pamannya meninggal, atau orang yang dicintai meninggal, dia menangis. Kalau menangis biasanya nggak ada masalah. Nabi juga menangis, tapi menangis dengan teriakan. Itu yang niyaha itu. Menangis dengan suara yang keras, dengan teriakan-teriakan yang keras, dengan suara yang histeris. Dan kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Ini orang-orang jahiliyah biasa. Dan biasanya melakukan itu perempuan biasanya. Karena umumnya perempuan, gitu. Dan disebutkan dia orang yang berani, dia orang yang dermawan, dia orang baik, terus sebutkan dengan suara-suara yang keras, sehingga menghasung orang lain untuk juga menangis dengan suara yang keras, meratap. Ini kebiasaan jahiliyah, dan Nabi melarang dan memberikan ancaman berat. Ancamannya di sini, antum lihat di sini. Untuk yang lain Nabi nggak berikan ancaman, tapi untuk niyaha Nabi berikan ancaman untuk niyaha ini. Kata Nabi, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Antum lihat tuh hadisnya, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirban min qatiranin wa dir'un min jarabin. Kata Nabi SAW, wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum tobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Itu dia akan dimasukkan ke neraka kalau dia tidak taubat. Gitu. Jadi itu perhatikan tuh. Jadi niyaha ini berat hukumannya. Niyaha hukumannya berat. Jadi perempuan yang meratap atau laki-laki yang meratap itu berat hukumannya. Fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini ada banyak, dan nanti antum bisa lihat di syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-30. Saya bacakan
tentang faedah dari hadis ini. Yang pertama, haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang kedua, 4 perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. 4 perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Yang ketiga, hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa salah satu kenabian? Artinya Nabi ini menyebutkan sesuatu yang gaib, yang akan datang. Nanti akan terjadi, umat Islam mengerjakan begini, akan datang. Apa yang Nabi sebutkan terjadi, terbukti dilakukan oleh umat Islam. Maka ini namanya dalail an-nubuwah, bukti-bukti kenabian. Oh, beliau seorang nabi, karena beliau tidak tahu yang gaib. Allah yang beritahu bahwa nanti umatnya akan melakukan perbuatan jahiliyah. Paham tidak maksudnya? Ini namanya dalail an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Yang keempat, yang dimaksud dengan jahiliyah, adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah perkara-perkara yang dimaksud perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih agama Islam yang beliau bawa. Jadi perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menyelisih agama Islam yang beliau bawa. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang keenam, diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang ketujuh, haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Yang kedelapan, diharamkan meratapi orang mati. Yang kedelapan, diharamkannya meratapi orang mati. Apa yang dimaksud dengan meratap? Meratap itu artinya menangis dan mengeraskan suara dengan menjerit, teriak, sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan orang mati. Itu namanya niyaha. Niyaha itu artinya menangis dan meratap. Niyaha itu meratap, maksudnya menangis dan mengeraskan suara sambil menyebut kebaikan orang mati. Ini seperti ini, perhatikan yang 8 ini. Ini termasuk dia mengingkari apa? Takdir Allah. Dia mengingkari takdir Allah. Dia enggak redho dengan takdir Allah. Kenapa dia sebutkan kebaikan?
Maksudnya dia, kenapa kok Allah cabut nyawanya? Dia kan orang baik, gitu. Kok dimatikan dia orang baik, gitu. Dia nggak terima itu. Makanya ancamannya berat ini. Orang yang meratap ini, dia sebutkan kebaikannya, dia ingin, kenapa kok orang baik dimatikan? Kok dicabut nyawanya orang baik ini? Dia nggak redho dengan takdir Allah. Dan ini juga menunjukkan kepada apa? Dia tidak redho dan tidak sabar kepada apa? Takdir Allah Taala. Yang kesembilan, penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap. Penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap. Itu berat tuh. Balasannya bagi orang meratap. Karena dia akan dikenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal nanti di neraka, dimasukkan neraka. Ini. Itu ancamannya. Yang ke-10, meratapi orang mati adalah dosa besar. Meratapi orang mati adalah dosa besar. Yang ke-11, umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap. Umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap. Yang ke-12, taubat bisa menghapuskan dosa. Taubat bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa itu dosa besar. Taubat bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa itu dosa besar. Maka wajib kita bertaubat dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini sebutkan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum bertaubat sebelum meninggal. Kalau dia belum bertobat akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau dia tobat, ya diterima tobatnya sebelum dia meninggal. Jadi dia harus tobat, dan semua kita wajib bertobat. Semua kita wajib bertobat setiap hari. Karena Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Yang terakhir, yang ke-13, seorang muslim terkadang ada padanya sifat jahiliyah. Seorang muslim terkadang ada padanya sifat jahiliyah, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia kafir. Tidak menunjukkan bahwa itu kafir, tidak. Jadi ada orang muslim yang kadang-kadang ada perkara jahiliyah tapi tidak menunjukkan dia kafir. Nabi aja pernah berkata kepada Abu Dzar, "Inna fika mru'un jahiliyah." Padamu ada sifat orang jahiliyah. Karena ada ucapan dia yang mencela sahabat yang lain. Maka Nabi mengatakan, "Inna fika mru'un jahiliyah." Padamu ada sifat jahiliyah. Ya taubat Abu Dzar langsung. Begitu tegur langsung dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan jahiliyah tapi tidak kafir dia, tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.